Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sosial media masih panas yaitu kritikan Panji di acara Mensreya yang trending nomor 1 di Netflix, yaitu mengkritik mata Gibran yang ngantuk, dan ini membuat sejumlah pendukung Gibran atau fan fanatik Gibran dan juga para termul ngamuk ke Panji, ya, dianggap Panji tidak beretika. Padahal kalau kita lihat justru ya, yang paling tidak beretika justru Gibran sendiri, di mana Paman Usman yang meloloskan Gibran menabrak aturan, ya, bahkan mengubah aturan MK. Dan tidak hanya itu saja, netizen juga menyoroti di mana sikap Gibran dianggap juga tidak punya etika di saat debat Pilpres kemarin 2024, yaitu berhadapan dengan Prof Mahfud, ya. Dan kemarin juga, ya, Pak Mahfud juga sempat angkat bicara, dan menurut Pak Mahfud, lelucon Panji ya sah-sah saja, ya, tidak menyinggung masalah fisik, dia hanya menyinggung masalah ngantuk, ya, mata ngantuk. Memang gaya Gibran memang seperti itu, dengan mata khasnya yang ngantuk. Masih mending lah dikatain Panji Gibran itu mata ngantuk daripada dikatain pelongak-pelongok, kan. Nah, tidak hanya itu saja, sampai Rismon mengkritik keras Dr. Tompi, ya, yang dianggap Dr. Tompi ini sok paling bermoral. Ya, coba langsung saja kita lihat, ya, kritikan keras Rismon kepada Dr. Tompi. Cuma dibilang mata ngantuk, sudah diprotes si Tompi itu. Di mana alamatnya ini untuk Tompi itu, Dokter Tompi, ya. Ini dulu dibaca biar kita lihat dulu moralitasnya. Bagaimana negara ini dipimpin oleh orang yang mengkhianati konstitusi, merusak konstitusi. Memang tidak melanggar konstitusi Gibran itu, karena konstitusinya yang diubah, undang-undangnya yang diubah keluarga itu supaya tidak melanggar undang-undang. Kan jahat itu. Undang-undang itu kan aturan main, supaya tidak melanggar aturan main diubah sama bapaknya itu, si Jokowi itu. Kan kacau nih keluarga ini. Kalau kalian merasa Indonesia ini gak kacau, sudah keterlaluan nurani kalian. Tidak ada rasa sayang kalian kepada republik ini, cuma untuk menjilat satu keluarga itu. Gak ada rasa sayang kalian pada republik ini. Sama aja kalian mengkhianati para pahlawan yang sudah tewas untuk republik ini. Parah kali kalian. Cuma dibilang mata ngantuk, sudah diprotes si Tompi itu. Jengkel kita. Pada saat konstitusi diubah-ubah oleh pamannya si Gibran, iparnya si Jokowi, diam kau. Sok-sokan moralitas kau. Di mana rasa kebangsaanmu? Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu diubah juga demi si Gibran. Surat keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan juga untuk Gibran, padahal dia nggak pernah lulus SMA, nggak ada ijazahnya. Kemana moralitasmu? Parah kau. Sesama orang Sumatera, saya kecewa. Di mana kebangsaanmu? Ribuan, mungkin ratusan ribu orang Aceh tewas bertempur demi republik ini. Pada saat cuma dibilang mata ngantuk, moralitasmu langsung tergugah. Pada saat Kemendikbud memberikan surat keterangan double itu, diam kau. Moralitasmu sendiri double standar, jiwamu sendiri yang sakit. Ya, nanti saya kirim untuk Tompi. Mana alamatnya ini untuk Tompi itu, Dokter Tompi, ya. Ini dulu dibaca biar kita lihat dulu moralitasnya. Jangan mentang-mentang kau penjilat, ya, pendukung si Gibran semua kau apakan. Ini nanti saya kasih. Di mana? Kasih kalian alamatnya biar saya kirim 1 buah gratis. Sok-sokan penjelasan ilmiah kalau mata begini-gini secara apa tosis ini bla bla bla. Ya, kalau cuma menjadi penjilat ada sih resikonya, risiko positif. Dapat misalnya pengadaan barang bidang kesehatan lah, entah apalah. Ya bisa jadi dia nggak jadi komisaris, tapi dia ikut dalam pengadaan barang, bisa jadi gitu. Jadi kelihatan dia nggak dapat jatah komisaris, tapi sebenarnya dia dapat jatah pengadaan barang dari APBN, misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari yang lain-lain. Banyak yang bisa didapatkan oleh para termul maupun penjilat ini, ya. Hanya karena kau ingin dekat dengan kekuasaan lah, ingin dapat kecipratan komisaris atau jabatan lainnya, kecipratan pengadaan barang, ya. Untuk apa profesor, doktor, segala macam, tapi jadi penjilat atau pengecut? Kita nggak butuh orang-orang seperti itu di republik ini. Saya tidak setuju dengan Panji yang bilang Mas Gibran ngantuk. Tapi saya juga tidak sepakat dengan Dr. Tompi yang menyebut itu ptosis. Menurut saya, mata Mas Gibran bukan ngantuk atau ptosis, tapi kosong dan bingung, terutama ketika diminta jawaban atau pernyataan yang sifatnya dadakan. Walaupun begitu, Mas Gibran tetap terlihat berusaha, misalnya dengan menghafalkan template jawaban. Walaupun itu juga melahirkan masalah baru, karena jawaban sering tidak nyambung dengan pertanyaan. Namun hal itu tidak sepenuhnya kesalahan Mas Gibran, karena memang seperti itulah kondisinya. Kesalahan Mas Gibran bukan soal mata, tapi sikapnya yang terlalu percaya diri untuk menjadi wakil presiden. Padahal tahu kondisinya seperti itu. Halo buzzer-buzzernya Gibran, gua dengar kalian marah ya sama Panji. Coba ingat-ingat dulu Pilpres 2024. Ada seseorang celingak-celinguk
meremehkan profesor di depannya. Nggak ada tuh bicara sopan santun, nggak ada tuh bicara etiket, etika, keetisan, nggak ada. Tepuk tangan kalian semua itu. Wah, pokoknya Gibran paling top lah. Tapi ketika stand up comedy, kalian menuntut itu semua. Come on, pada konteks dong. Kalau debat pilpres, jangan lu stand up comedy. Kalau stand up comedy, jangan lu debat pilpres. Jangan lu balik-balik gitu loh. Lagi pula, gini ya, coba hubungkan dulu kata etika dengan Gibran. Kira-kira cocok nggak? Match nggak? Ya kan? Satu negara loh direndahkan, dilecehkan lewat Mahkamah Konstitusi. Gimana kalian mau ngomong etika coba? Nggak nyambung, nggak cocok gitu loh. Ya, buzzer-buzzer Gibran, pikirkan dulu, pikirkan. Kalau nggak sanggup beli cermin, bilang, biar gue beliin. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Termul, geng Solo, dan komplotannya itu sekarang lagi pada kejang-kejang nih. Cuma gara-gara lagu terbarunya Slank yang berjudul Republik Fufu Fafa dan juga videonya Panji yang viral itu loh. Mereka langsung pada emosi jiwa. Jujur ya, salah satu kebahagiaan gue tuh ya seperti ini ketika melihat mereka kejang-kejang. Dan gue salut banget, luar biasa keren, top banget buat Slank dan Panji. Semoga akan ada lagi Slank yang lainnya, Panji yang lainnya, lebih kritis, lebih menusuk, dan lebih brutal. Tapi nih ya, yang kocaknya, mereka tuh bilang kalau Slank dan Panji itu nggak punya etika. Woi tolol, sebelum kalian ngebacot, dipikir dulu pakai otak. Gue balik tanya, emang si Fufu Fafa jadi wapres itu pakai etika? Jelas-jelas si Fufu Fafa itu udah nggak punya etika, nggak punya moral, nggak punya adab, dan mirisnya dia itu anak haram konstitusi. Makanya kalau mau ngebacot jangan asal jeblak, dipikir dulu. Gue tahu goblok sama tolol emang gratis, tapi nggak usah serakah lah kalian borong juga. Bagi-bagilah goblok sama tololnya ke gua. Aman ya. Kok bisa ada orang ngomong komedi tidak boleh menyinggung? Sebelum gue lanjutin, gue pengen ngasih tahu video ini dari point of view gue sebagai pendukung 02, pendukung Prabowo Gibran sampai hari ini. Dan gue udah komit bahwa ketika mereka terpilih, ketika Prabowo Gibran melakukan kesalahan, gue adalah orang pertama mengkritik. Dan ketika mereka punya program yang berhasil, gue akan memilih menjadi orang terakhir memuji mereka. Oke? Jadi ini point of view gue, keyakinan gue. Kita balik, kok bisa ada orang ngomong komedi tidak boleh menyinggung? Kalau kalian hanya berdasarkan potongan-potongan podcast dari komedian-komedian lain, ya itu pilihan mereka dalam berkomedi. Tapi gue pengen ngasih tahu secara sejarah asal mulanya komedi itu berasal dari kerajaan. Ketika seorang raja butuh dihibur, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sayembara siapa yang bisa menghibur dia. Datanglah satu orang dalam kerajaan untuk menghibur sang raja. Dan komedinya pada waktu itu adalah membahas sang raja. Semua para orang-orang di istana itu udah ketakutan, udah mulai marah. Tapi sang raja ketawa. Nah, dari situ aja orang yang melakukan komedi itu di depan raja itu jokesnya menyinggung raja, membahas tentang kelakuan-kelakuannya raja, tapi rajanya ketawa. Dan kalau kalian bisa lihat dari komedi-komedi yang lain, senior kita, Warkop DKI itu juga menyinggung orang. Bayangin, ada orang miskin, naik beca, bawa beca, tiba-tiba terlempar ke atas pohon. Itu kan menyinggung. Ada orang bawa jadi kuli bangunan, jatuh ke dalam kolam. Itu kan menyinggung.
Bahkan Warkop DKI mengkritik pemerintah pada zaman itu. Jadi tidak ada namanya komedi yang tidak boleh menyinggung. Komedi pasti ada korbannya, teman-teman. Gak mungkin gak ada. Dan fungsinya komedi ya seperti itu. Iya, gue ngerti ini balik selera. Tapi yang gue pengen tegaskan adalah kalau kalian bilang tidak lucu menyinggung orang, coba tanya deh sama diri kalian. Itu tidak lucu karena yang disinggung itu adalah idola kalian kan. Jadi gini, ketika Panji mengkritik Prabowo, pasti pendukungnya Prabowo tidak suka karena yang dibahas adalah Prabowo dan Gibran. Coba kalau misalnya Prabowo ngebahas Anies, ngebahas Ganjar, ngebahas Megawati, pasti pendukungnya Prabowo Gibran happy-happy aja. Pasti dipotong-potong tuh. Inilah mewakili suara rakyat. Pasti kan seperti itu. Nah, kebetulan Panji mengkritik Prabowo Gibran. Jadinya kalian tersinggung. Jadi bukan yang asli itu bukan komedi tidak boleh menyinggung. Komedi tidak boleh menyinggung idola kalian, iya kan? Tapi satu sisi buat para oposisi, influencer masyarakat yang mendukungnya Anies, Ganjar, yang tidak suka dengan Prabowo Gibran, juga jangan ngambil kesempatan terhadap mensreanya Panji. Menyatakan bahwa, ya emang komedi boleh menyinggung. Nggak juga. Kalian merasa lucu dan merasa bahwa komedi boleh menyinggung karena yang disinggung adalah orang yang kalian tidak suka, iya kan? Jadi pada akhirnya intinya, yang ngomong bahwa komedi tidak boleh menyinggung itu bukan berarti kalian emang punya prinsip seperti itu, tapi yang lagi disinggung adalah idola kalian. Selama idola kalian yang disinggung, pasti kalian merasa itu tidak lucu, baik itu 02 pendukung Prabowo Gibran maupun pendukungnya Anies Ganjar. So kalian itu sedang tidak mengkritik stand up show-nya Panji, tapi kalian lagi standar ganda. Kalau kalian bilang, wah Panji dari menyinggung orang dapat jutaan miliaran rupiah, ya itu kan dia kerja. Daripada kalian cuma dapat 250.000 untuk konten menyerang Panji atau membela Panji. Wer. Mata ngantuk. Tadi dulu gua ketawa dulu. Tadi dulu ya, baca pelan-pelan ya. Tadi dulu baca pelan-pelan. Bismillah. Mata ngantuk Bapres Gibran di roasting Panji. Tompi berikan penjelasan bukan bandel lucon. Biasa aja lah mata ngantuk. Kenapa? Itu dulu ada artis tuh almarhum itu Herman Ngantuk ada. Dia menamakan dirinya Herman Ngantuk. Terus apa ya? Kita pengen ada satu contoh komedian yang tidak pernah makan korban. Kita pengen tahu siapa gitu loh. Ya, Warkop ya, legenda Warkop itu juga pasti ada korbannya ya, semacam orang-orang miskin itu ya dijadikan bahan penderitaan ya, dieksploitasi apa itu kesengsaraannya segala macam. Terus tamu-tamu di OVJ, begitu juga di acara lapor Pak. Semacam apalagi itu tuh Umi Query ya, itu juga sering dijadikan bahan roasting, bahan ledekan, bahan ejekan itu nyantai. Bopak itu juga begitu. Bopak itu bisa terkenal di segala macam, dia ya secara tidak langsung orang mempersilahkan merosting dia, merosting kekurangannya dia, itu begitu. Ini cuman mata ngantuk aja, Tompi repot amat kamu gitu. Jadi mensrea itu memang ya tampil itu memang tidak untuk apa artinya tuh membuli siapapun, enggak. Itu kan bentuk keresahan masyarakat yang merasa terwakili, juga bentuk keresahan si Panji itu sendiri. Jadi begitu. Semuanya itu dikemas dalam komedi. Seperti itu. gua baca mata ngantuk Bapres Gibran, guanya jadi ketawa. Lah emang seperti ngantuk kok. Ya enggak salah, seperti ngantuk. Kita biasa ngomong Gibran kayak ngantuk. Biasa itu. Biasa. Saya rasa Mas Bapres itu, Mas Gibran juga nggak tersinggung dengan begitu. Saya yakin nggak tersinggung dia. Tompinya aja repot-repot tersinggung. Tom.